Haleluya, puji Tuhan. Shalom. 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 Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali dalam ibadah raya. Meskipun di dalam satu situasi kondisi yang sangat-sangat berbeda, ya enggak mungkin terasa tidak menggairahkan, mungkin terasa ya tidak merata, tidak semangat. Tapi bagaimana saudara dan saya diajari oleh Tuhan membawa hati saudara dan saya ini berpaut kepada Tuhan dalam segala situasi, kondisi, waktu, keadaan yang tidak dengan selera kita. Oleh karena itu di pagi hari ini mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu kesempatan yang istimewa kita masih bisa beribadah. Satu kesempatan yang istimewa minggu pagi ini kita masih bernafas, diberi hari yang baru, bahkan berkat-berkat yang baru yang Tuhan sediakan di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan minggu pagi hari ini kiranya menyentuh hati, memberikan satu pembelajaran di dalam rohani Bapak Ibu. Oleh karena itu mari kita buka hati bersama-sama. Kita seperti rusa yang lapar dan haus, kita rindu jamahan Tuhan di pagi hari ini. Karena kapan lagi kita mau bersekutu dengan Tuhan, kapan lagi kita mau untuk memuliakan Tuhan. Apa arti hidup ini? Apa arti waktu ini sekarang ini? Karena waktu-waktu ini adalah jahat. Oleh karena itu mari kita memakai kesempatan yang sempit, yang istimewa, yang luar biasa ini untuk menggali kebenaran wahyu ilahi dalam hidup kita. Firman Tuhan pagi hari ini berbicara mengenai masalah memelihara firman dalam kehidupan kita. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita renungkan bersama-sama. Bagaimana seorang anak Tuhan yang mengaku dirinya Kristen, yang mengandalkan campur tangan Tuhan dalam segala waktu itu, kita butuh sekali firman Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab tanpa firman-Nya kita gelap, tanpa firman-Nya kita tidak ada hikmat, tanpa firman-Nya kita merasa lemah, tanpa firman-Nya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sebab dalam firman Tuhan di dalam kitab Yohanes sana dikatakan bahwa tanpa Tuhan, di luar Tuhan, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Mari kita buka firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 107 ayat yang pertama. Mari kita baca. Saudara kasih dan Tuhan Yesus, siapkan Alkitab dengan baik. Mari kita biar mendapatkan wahyu ilahi firman Tuhan itu. Mazmur 107 ayat yang pertama. Silakan dibacakan. Mazmur 107 ayat 1. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Amin. Amin. Tadi firman Tuhan yang ditangkap oleh Raja Daud dalam hidupnya ketika dia mencari wajah Tuhan, ketika dia hidup di dalam areanya Tuhan, dia mengatakan bahwa sebab Tuhan baik, bahwa
bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Apa saudara silam Tuhan Yesus? Jadi wahyu ini ditangkap Raja Daud ketika dia mengutamakan Tuhan, intim dengan Tuhan dalam hidupnya, sehingga dia merasa ada pertolongan, perlindungan dari Tuhan yang dikatakan di dalam poin yang pertama ini adalah preventif. Jadi firman Tuhan itu, memelihara firman Tuhan itu merupakan satu tindakan yang preventif, tindakan pencegahan dari kuasa dosa, pencegahan dari malapetaka, pencegahan dari pagebluk, pencegahan dari kemiskinan, pencegahan dari rongrongan musuh, pencegahan dari segala bentuk tindak kejahatan. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kalau kita melihat tindakan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, tindakan yang preventif, kita mau lihat keberadaannya dari Adam dan Hawa. Ketika dia hidup di dalam kemurnian firman Tuhan ada dalam hatinya, belum terkontaminasi oleh kuasa dosa, Adam dan Hawa bebas, merdeka, aman, nyaman, bahagia, harmonis, tidak merasa tertuduh, sehingga dia setiap hari bergaul karib dengan Tuhan, setiap hari hidupnya bertatap muka dengan Tuhan, berjalan-jalan di Taman Eden bersama dengan Tuhan, hingga tidak ada mengganggu, tidak ada pikiran yang negatif, tidak ada perasaan-perasaan was-was atau merasa bersalah. Kenapa saudara? Adam dan Hawa memelihara firman-Nya di dalam hati sebagai satu tindakan yang preventif, dalam kehidupan Adam dan Hawa ketika di Taman Eden, ketika hidup di dalam ketaatan. Kita mau lihat lagi keberadaan daripada Abraham. Bagaimana ketika firman Tuhan datang di dalam kehidupan Abraham. Abraham, pergilah ke suatu tempat yang akan kutunjukkan, ke suatu negeri yang akan aku tunjukkan kepadamu. Abraham, bapak orang beriman, Abraham menangkap itu sebagai suatu wahyu, firman Tuhan yang hidup, yang menghidupi diri pribadi Abraham, keluarga, istri dan anak, serta nanti keturunan yang akan berlanjut. Jadi ketika daripada Abraham itu memelihara firman Tuhan dalam hatinya sebagai suatu tindakan preventif, pencegahan yang datangnya dari Allah supaya Abraham ini bebas dari rasa bersalah, karena firman Tuhan ya dan amin. Jadi kenapa Abraham itu sampai disebut sahabatnya Allah? Karena Abraham itu di dalam kehidupan sehari-hari dia pegang firman Allah sebagai suatu tindakan yang preventif, tindakan untuk menyenangkan hati Tuhan. Bahkan oleh firman Tuhan dikatakan bahwa Abraham bapa segala bangsa. Bahkan di surga Bapak Abraham sebagai orang yang punya iman yang terbesar, orang-orang yang matinya di dalam Tuhan, semuanya di dalam pangkuan Abraham. Ini saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan tindakan preventif. Abraham tidak mau ceroboh, Abraham tidak mau gegabah, Abraham tidak mau meninggalkan firman Tuhan, Abraham tidak mau meninggalkan janji Tuhan. Karena apa? Karena Abraham ingin tindakan-tindakan yang dikerjakan adalah tindakan preventif. Dia menyadari bahwa ketika aku meninggalkan Tuhan mesti terjadi suatu yang tidak diinginkan.
prahara, malapetaka, penderitaan, sakit, apapun bentuknya. Tapi ketika Abraham menangkap sebagai satu panggilan ilahi bahwa itulah yang dari surga, dari perkataan firman Allah itu ada dalam hati pribadi Abraham, dipelihara, itu mencegah dari segala bentuk intimidasi setan iblis. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan Yesus Kristus, jadi Abraham itu ketika berperang pun mengalahkan raja-raja yang ada di sekitar wilayah Sodom dan Gomora. Abraham memperoleh kemenangan. Dia tidak sulit mengalahkan para musuhnya. Abraham tidak sulit mengalahkan orang-orang yang mau mengalahkan Sodom dan Gomora. Tapi di tangan Abraham bersama dengan Tuhan, Abraham senantiasa berkemenangan. Ini saudara silam Tuhan Yesus Kristus. Saya pun mungkin pernah saya saksikan bahwa ketika saya pulang dari suatu doa malam, ketika saya berjalan pulang dari doa malam, tiba-tiba Tuhan Roh Kudus bersuara di dalam hati saya, anakku, aku memelihara. Ketika Roh Kudus berkata seperti itu, adalah roh yang hidup, yang memberikan rasa yang sejuk, memberikan rasa aman, nyaman, tentram, damai, meskipun di tengah malam tidak takut, meskipun sendiri tidak gentar, meskipun dalam kelemahan, tapi senantiasa kuat. Asal saya memelihara daripada firman Tuhan bahwa ternyata Tuhan itu memelihara saya, ternyata Tuhan memperhatikan kehidupan saya. Lain hari kalau saya meninggalkan daripada perkataan firman Tuhan, saya nyemplung dalam kuasa dosa, maka yang timbul adalah segala bentuk hal yang tidak saya inginkan. Mungkin sakit, mungkin tidak ada damai, tidak ada sukacita, mungkin juga di dalam hati ini merasa bersalah. Ini sudah silam Tuhan Yesus Kristus yang dikatakan bahwa ternyata memelihara firman Tuhan di dalam hati itu sebagai suatu pencegahan, tindakan yang preventif, itu jauh lebih hebat. Meskipun dirasa itu tindakan preventif itu biasa, tindakan preventif itu tidak ada apa-apa, seperti ini, bahkan biasa orang itu menyepelekan hal-hal yang sifatnya itu kita menjadi nyaman. Tapi terkadang banyak orang umpamanya di hari Minggu saat seperti ini tidak ada ibadah, mungkin orang malah nggak bangun pagi hari Minggu seenaknya, terus di rumah cuman nonton TV, ataupun mungkin tidak lupa mainan HP, atau mungkin santai-santai. Tapi Allah menginginkan bahwa 6 hari telah kuberikan kepadamu, 1 hari apapun bentuknya itu merupakan panggilan surgawi dalam kehidupan kita, sebagai suatu pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita, sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan karena 6 hari Tuhan memberkati, sebagai rasa syukur kita karena Tuhan masih memberikan hidup yang luar biasa seperti ini. Ini Bapak Ibu sering silam Tuhan Yesus. Ini bentuk-bentuk daripada tindakan-tindakan preventif yang harus saudara dan saya kerjakan itu. Mari berjuang terhadap tantangan, berjuang menghadapi masalah, berjuang menghadapi rasa-rasa yang tidak enak. Dan di situ kita temukan kemuliaan demi kemuliaan. Di situ kita temukan kebanggaan demi kebanggaan.
Di situ kita temukan ya enggak satu penghiburan kasih. Ini yang membuat hidup ini, hati ini, jiwa ini tidak bosan, tidak merasa jenuh sekali. Apa wis ning omah terus kok ngene rasane. Mungkin hanya berkutat pada tempat tidur, depan TV atau di meja makan. Tapi silang Tuhan Yesus Allah menghendaki dalam kehidupan saudara dan saya adalah ya, pandai-pandai mencari celah, pandai-pandai kita mengalahkan daripada situasi yang tidak nyaman. Anak Tuhan, orang Kristen dibuat oleh Tuhan itu dalam situasi seperti ini justru menjadi cerdas, ya, menjadi ya enggak penuh dengan hikmat, karena saudara dan saya ada kuasa urapan hikmat yang datangnya dari Allah. Yang kedua, bertolak belakang dengan poin yang pertama tadi. Jikalau saudara dan saya tidak memelihara firman Tuhan, maka yang terjadi adalah satu bentuk kesusahan yang baru datang, dosa datang, sakit penyakit datang, ya, kemiskinan datang. Maka yang kita lakukan adalah ya, tindakan yang kuratif, tindakan pemulihan, tindakan kesembuhan, tindakan yang sifatnya ya adalah untuk pengobatan. Mari kita lihat satu kisah seorang raja yang ketika hidup di dalam habitatnya Tuhan, dia merasa menang terhadap segala sesuatu. Tapi ketika dia meninggalkan Tuhan, bahkan nurut dengan suara iblis, dia memperoleh malapetaka. 1 Tawarik 21. 1 Tawarik 21 ayat 18 sampai 27. Mezbah didirikan dekat Yerusalem telah berhenti. Kemudian malaikat Tuhan menyuruh Gad menyatakan kepada Daud bahwa Daud harus pergi untuk mendirikan mezbah bagi Tuhan di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Lalu pergilah Daud sesuai dengan perkataan Gad yang diucapkannya demi nama Tuhan. Ornan sedang mengirik gandum. Ketika ia memalingkan diri, dilihatnyalah malaikat itu. Keempat anaknya yang bersama-sama dengan dia menyembunyikan diri. Ketika Daud sempat sampai kepada Ornan, maka Ornan mengangkat mukanya dan melihat Daud. Lalu keluarlah ia dari tempat pengirikan. Kemudian sujudlah ia kepada Daud dengan mukanya ke tanah. Berkatalah Daud kepada Ornan, "Berikanlah kepadaku tempat pengirikan ini, supaya aku mendirikan di sini mezbah bagi Tuhan. Baiklah, berikan itu kepadaku dengan harga penuh, supaya tulah ini berhenti menimpa rakyat." Jawab Ornan kepada Daud, "Ambillah, dan baiklah tuanku raja melakukan apa yang dipandangnya baik. Lihatlah, aku berikan lembu ini untuk korban bakaran, dan eret-eretan pengirik ini untuk kayu bakar, dan gandum untuk korban sajian. Semuanya itu kuberikan." Tapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, "Itu kan bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membakar apa-apa." Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Lalu Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan, dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada malaikat itu, supaya dikembalikannya pedangnya ke dalam sarungnya. Pada waktu itu juga Daud mempersembahkan korban di sana, ketika ia melihat bahwa Tuhan telah menjawab dia di tempat pengirikan Ornan, orang Yebus itu. Amin.
Amin. Bapak Ibu Saudara dan Tuhan Yesus Kristus, kalau saudara dan saya melihat ceritanya ini, bagaimana tulah itu sampai menimpa. Kapan? Ketika manusia sibuk dengan urusannya sendiri, ya, ketika sibuk dengan urusannya sendiri, ditumpangilah dengan si jahat, si dajjal, si iblis, sehingga Daud pada waktu itu tidak lagi mendengarkan suara Tuhan, tapi justru mau diperintah oleh iblis, sehingga Daud harus menanggung konsekuensinya sebagai seorang raja yang bertanggung jawab atas negeri dan rakyatnya. Jadi 3 tahun melarikan diri, atau 3 bulan dia harus menderita, atau 3 hari terkena penyakit sampar. Ini dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi ini bentuk daripada tindakan kuratif. Nek maune Daud berperang, dituntun oleh Tuhan menang. Daud sering kali mau mendapatkan malapetaka dari tombak si Saul. Daud senantiasa terhindar ketika menghadapi singa dan beruang. Meskipun Daud masih muda, masih kecil, tapi dia menang. Tapi saudara kasih, coba renungkan baik-baik. Ya enggak. Ketika manusia itu berkomunikasi, bahkan mau diperintah oleh iblis, ya enggak, tindakan yang dikerjakan oleh Allah, karena Allah itu adalah Allah cemburu. Tindakan yang dikerjakan oleh Allah tidak main-main, ya enggak. Akhirnya rakyat harus ikut mati, 700 ya enggak, ribu lebih rakyat harus meninggal. Lalu saudara silam Tuhan Yesus, tindakan kuratif yang dikerjakan oleh Daud, ya enggak, seharusnya Daud bisa memberikan hukuman korban syukur, tapi dia di situ Daud harus melakukan satu tindakan, yaitu tindakan kuratif. Bagaimana supaya tulahnya berhenti? Ketika Daud bayar harga untuk tempat ibadah, dia tidak mau gratisan. Jadi orang-orang Kristen yang suka gratisan itu senang kasih dalam Tuhan, ya, mohon diperhatikan baik-baik, ya enggak, nilai korbannya, persembahannya, ya enggak, tindakannya sehari-hari itu. Belajarlah suka memberi, suka berkorban, ya enggak. Ini bentuk hukuman di hadapan Allah, ya. Bapak Ibu dalam Tuhan Yesus. Jadi tindakan Daud yang Daud kerjakan di dalam kehidupannya pada waktu itu adalah tindakan yang kuratif, ya enggak, tindakan pengobatan, pemulihan. Seandainya Daud tidak gegabah, seandainya Daud tidak sembrono, ya enggak, tidak main-main dengan si iblis, mesti tidak terjadi malapetaka, mesti tidak terjadi pagebluk, mesti tidak terjadi prahara di dalam kehidupan kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Tapi Daud gegabah, Daud sembrono, sehingga muncullah tulah yang datangnya dari Allah. Ketika malaikat, ya enggak, pembawa maut itu, malaikat cuman menghunuskan pedang dari sarungnya, lalu muncullah malapetaka, ya enggak, roh maut itu meranggas, ya enggak, seluruh kerajaan yang dipimpin oleh Daud. Rakyat banyak yang mati, ya. Ini kan ya tindakan-tindakan yang harus membawa tumbal bagi orang lain, bawa korban bagi orang lain. Perhatikan saudara silam Tuhan Yesus, ketika Daud ya berada di dalam koridornya Allah, memelihara firman Tuhan, dia mau berbuat apa saja, ya enggak, sesuai dengan firman Tuhan, ya enggak. Daud tidak perlu mengeluarkan biaya yang terlalu banyak. Daud tidak perlu ya untuk melihat rakyatnya
mati, menderita, sakit seperti itu karena kena penyakit sampah. Saudara kasih dalam Tuhan Yesus, mari jangan suka dengan tindakan kuratif, ya, seperti yang terjadi saat ini, ya. Ketika ya anak-anak Tuhan mau beribadah dengan sungguh-sungguh sesuai dengan firman Tuhan, jikalau kamu memperhatikan perkataan firman-Ku dan ibadah kepadaku dengan sungguh-sungguh, dalam Ulangan Keluaran 25 sana dikatakan, ya. Jikalau kamu beribadah kepadaku sungguh-sungguh, maka aku akan memberkati daripada piring makananmu dan menjauhkan kamu dari penyakit apapun. Ini janji Tuhan, janji yang hidup, ya, janji Allah semesta alam, bahkan yang datang dalam nama Yesus, janji seorang juru selamat yang bangkit dari mati, Yesus Kristus. Jadi janjinya itu iya dan amin, pasti terjadi dan sudah terjadi. Ini saudara silam Tuhan Yesus Kristus, ya, perlu saudara renungkan baik-baik, ya, dalam kehidupan kita, ya. Ketika, ya, saudara dan saya, seluruh umat di jagat ini mau memperhatikan hidup dalam Tuhan, Tuhan memberkati piring makanan, bahkan menghardik segala sakit penyakit. Ini janjinya. Tapi bagaimana ketika manusia tidak lagi mulai mengindahkan janji Tuhan sebagai suatu wahyu, anak-anak durhaka kepada orang tua karena ya hanya minta duit tapi tidak mau membantu orang tua, tidak mau nurut dalam tuntunan orang tua, belajar seenaknya, pada setiap hari uang pulsa ada, uang sangu ada, ya, kemana nilai-nilai imani dalam kehidupan anak-anak sekarang, orang-orang sekarang, dunia sekarang ini, ya. Makanya ketika terjadi pagebluk mayangkoro, adanya COVID-19 ini, ya enggak, manusia disibukkan, ya enggak, dengan tindakan kuratif tadi, sehingga mulutnya harus dibrongos pakai masker, ya enggak, harus mengeluarkan uang untuk beli hand sanitizer, ya enggak, atau alkohol atau sabun deterjen, ya enggak, anti kuman, ya enggak. Kemana-mana, ya, atau petugas para medis yang menangani hal seperti itu harus pakai pakaian seperti astronot supaya bebas dari kuman. Tapi kenyataannya para medis banyak justru yang direnggut maut, direnggut nyawanya. Karena apa? Saudara dalam Tuhan, ini bentuk-bentuk daripada tindakan kuratif, ya, yang dikerjakan manusia saat ini, sehingga ya menjauhkan persaudaraan seiman. Seharusnya hari Minggu ada di gereja, sekarang di rumah masing-masing, sehingga seharusnya hari-hari biasa ada di tempat sekolah, ada di kantor, di rumah masing-masing. Seharusnya ya enggak, keuangan bisa dipakai, dinikmati untuk beli ya enggak makanan, untuk beli keperluan rumah tangga, ya enggak. Sekarang harus dipakai untuk beli masker, hand sanitizer, atau mungkin perlengkapan-perlengkapan yang lain yang sifatnya untuk ya pencegahan daripada virus yang saat ini sedang meranggas. Ini tindakan kuratif Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan Yesus Kristus yang terjadi saat ini. Manusia dari hari, dari jam-jam, dari waktu ke waktu disibukkan dengan tindakan untuk pengobatan supaya tidak terkena COVID-19. Hari-hari kita salaman tidak boleh, ya, apalagi cipika-cipiki, ya. Terus kita tidak boleh berkumpul, ya, tidak boleh tempat keramaian. Jadi kebebasan manusia semakin terbatas, kebebasan manusia semakin terpasung, sehingga tidak lagi bisa menikmati apalagi soal ibadah. Soalnya hari Minggu kita dengan alat musik yang Tuhan sudah sediakan, saudara dan saya bisa memuji, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, memuji Tuhan dengan penuh sukacita. Ada hadirat Tuhan, ada lawatan Tuhan, ada kelepasan. Tapi kenyataannya dengan tindakan seperti ini, ya, saudara dan saya ya, menjadi ya, secara jasmani kita menjadi
jauh. Bahkan keuangan kita pun harus difokuskan kepada hal-hal yang seharusnya kemarin tidak menjadi pikiran kita, yang tidak menjadi bagian hidup kita, tidak menjadi daripada jatah dalam keuangan. Bapak Ibu saudara silam Tuhan Yesus Kristus. Jadi bagaimana saudara dan saya saat pada pagi hari ini saudara ya enggak merenungkan kebenaran firman Tuhan ya enggak, di hari-hari yang telah kita lewati ya enggak, ya masa-masa lalu begitu indah bahagia ya enggak, acara daripada ibadah padang menjadi mundur, acara retreat mundur, ibadah hari Minggu, pertemuan ibadah pun mundur. Padahal Tuhan mengatakan janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan ibadah ya enggak. Tapi ya karena saat ini saudara dan saya digocok oleh virus ya, COVID-19 ini menjadi kegerakan yang terbatas. Meskipun secara rohani saudara dan saya yang mau rindu lapar haus bersekutu dengan Tuhan tidak terbatas kegerakannya, keintimannya, keindahannya, kemuliaan Tuhan tidak terbatas. Kalau saudara mempunyai iman yang dewasa, roh yang menyala-nyala untuk meraih ya enggak panggilan surga, untuk meraih hadirat Tuhan, suasana surga dalam kehidupan saudara, ciptakan itu dalam kehidupan hati saudara, dalam kehidupan jiwa saudara, dalam kehidupan batin saudara, dalam kehidupan keluarga saudara. Ciptakan suasana surga tetap ada, hadirat Tuhan tetap ada ya enggak, kemuliaan Tuhan tetap ada dalam kehidupan saudara. Ini Bapak Ibu sebenarnya dalam Tuhan Yesus Kristus yang jadi perenungan kita di pagi hari ini ya. Hal-hal yang seharusnya kita tidak kita kerjakan harus kita kerjakan. Jadi secara jasmani kita dibatasi, tapi bagaimana suara rohani saudara dan saya ini digiring, dibawa mendekat kepada Tuhan ya, supaya manusia tidak lagi tergocok dengan ya, tindakan-tindakan yang menjatuhkan iman, merusak iman ya, yang selama ini mungkin membuat saudara nyaman. Mari Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi tindakan yang kita kerjakan saat ini adalah bagaimana kita memelihara firman itu di dalam hati kita. Mari poin yang terakhir, Ulangan 6 ayat 5. Ulangan 6 ayat 5. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan segenap kekuatanmu. Amin. Amin. Haleluya. Langkah yang perlu saudara dan saya kerjakan di pagi hari ini adalah tadi dikatakan adalah bagaimana mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Artinya ketika dalam batasan-batasan raga seperti ini, tapi hati yang tidak terbatas ini datang pada Tuhan. Oleh karena itu saudara kasihan Tuhan, selama ini saudara datang kepada Tuhan hanya dengan raga ya, atau dengan hati, dengan tubuh atau dengan hati. Kalau saudara datang dengan tubuh, saudara tidak pernah mengalami pertumbuhan apa, tidak pernah mengalami sentuhan kasih Tuhan, tidak pernah merasakan hadirat kemuliaan Tuhan. Tapi kalau saudara datang dengan hati ya, maka dari hati itu saudara silam Tuhan Yesus akan membias pancaran kasih dari Allah di dalam jiwa yang merdeka, dalam tubuh yang sehat. Amin. Amin. Ini sudah silam Tuhan Yesus. Jadi
dapat terbaca. Orang yang biasa ibadah kelompok sel, doa malam, ibadah raya, doa pagi, atau di rumah sendiri ibadah dengan hati atau bukan dengan hati. Kalau dengan hati saudara rasakan, ya enggak, sentuhan-sentuhan kasih Tuhan yang akan memancar keluar, membawa kedewasaan iman. Tapi kalau tidak, saudara akan patah semangat. Saudara semakin ya dalam kegelapan, tidak pernah merasakan campur tangan dalam kehidupan saudara semuanya. Bapak Ibu sekalian kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi minggu pagi hari ini baru pertama kali ini saya sampaikan, ya, meskipun tidak ada orang, ya, tapi saya terus bicara biar saudara di rumah mendengarkan, ya, meskipun ya rada rasanya piye ya enggak, tapi saya belajar membawa hati saya kepada satu situasi kerajaan surga yang tetap aman dan nyaman. Oke, saya sebelum saya doakan, saya ucapkan selamat ibadah raya, ya, selamat berhari Minggu, selamat menikmati ya enggak hari yang istimewa. Oke, saya mau berdoa untuk seluruh jemaat yang ada. Mari taruh kedua tangan di dada. Saya mau doakan. Haleluya. Bapa Surgawi, wahyu firman-Mu mengalir dalam hati, jiwa, roh seluruh kehidupan jemaat-Mu yang saat ini mendengarkan. Mari Bapa, berkaryalah dalam kehidupan mereka, bukan hanya menjadi pendengar, tapi seluruh jemaat-Mu menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga ketika menjadi pelaku firman Allah sebagai suatu tindakan preventif, sebagai suatu tindakan pencegahan, perlindungan dari Tuhan sendiri, kami sudah mengerjakan. Bila haknya Tuhan, Tuhan yang mengerjakan, melindungi dari segala mara bahaya, tipu daya setan, sakit, penyakit, kemiskinan, kemalangan, kebosanan, kejenuhan. Nyatakan kuasa-Mu Tuhan yang ajaib. Pagi ini Engkau ulurkan tangan kasih-Mu menjamah seluruh kehidupan jemaat-Mu semua yang ada. Taruh Tuhan tangan yang berlubang paku menjamah setiap hati, jiwa, roh, batin seluruh jemaat Smyrna. Ada kekuatan yang baru, yang melampaui akal, melampaui batas, yang membawa mukjizat dan keajaiban. Roh yang lapar haus, roh menyala-nyala, sinari dengan sinar kemuliaan Allah. Ada terang ilahi, pelita firman-Mu, kekuatan Roh Kudus-Mu, dan kemuliaan hadirat-Mu melingkupi kehidupan anak-anak-Mu. Berkati Tuhan usaha rumah tangga, kehidupan, bahkan seluruh persembahannya buat tamu dalam kirbat-Mu. Janji Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Janji Tuhan menghadik segala belalang pelahap. Janji Tuhan akan menjadikan orang yang disukai banyak orang dan negeri yang penuh dengan kelimpahan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Yalah anak-anak-Mu memperoleh hikmat dari Allah, penguasaan diri, kesabaran untuk tinggal di rumah. Tapi bersama dengan Tuhan kami lakukan perkara-perkara yang besar, yang ajaib, yang luar biasa, yang Tuhan taruh dalam seluruh kehidupan jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa, terpuji kuasa kasih-Mu ya Allah. Hamba-Mu berbicara, tapi firman terus mengalir, membahana, menyelimuti sebagai suatu tindakan preventif pencegahan anak-anak-Mu dari kuasa-kuasa sakit penyakit, segala bentuk tulah, segala bentuk pagebluk mayangkoro. Kami perangi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup bungkus Tuhan anak-anak-Mu dengan kuasa darah anak domba Allah Yesus Kristus, sehingga di mana mereka berada tetap di
dalam koridor kuasa tangan yang berubah paku, yang sudah mengalahkan maut, yang sudah dimeteraikan di atas kayu salib di Golgota, di Kalvari 2000 tahun yang lalu. Ini Tuhan menjadi doa dan pengharapan kami. Kami taruhkan seluruhnya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, puji Tuhan. Amin.